Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners. Balik lagi di Bincang Bisnis UMKM ya kan. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian ya, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita sudah menjaga jarak dengan narasumber, memakai masker atau face shield, dan juga tentunya sudah cuci tangan dengan air dan sabun tadi sebelum activity ini. Nah, Tribuners, seperti biasa Bincang Bisnis UMKM ya, kita akan ngebahas tentang usaha-usaha kecil menengah khususnya ada di Sumatera Utara ya kan, biar jadi inspirasi buat kalian semua pebisnis lainnya ya kan. Penting dong ya, kenapa? UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian. Nah, maka dari itu imbauan buat kita semua nih Tribuners, buat kamu semua yang berpenghasilan tetap, agar ayo beli barang UMKM, tentunya untuk mendukung perekonomian ya kan. Memang sih kalau nggak belanja terus harus menabung, memang uangnya sih nggak ini ya, nggak beredar, cuman kan nggak baik juga ya, karena uang nggak berputar, ekonomi bisa stagnan ya kan. Nggak mau dong hal itu terjadi. Maka dari itu hari ini Tribun Medan rasanya perlu untuk mempromosikan usaha-usaha UMKM khususnya ada di Sumatera Utara, agar bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas dan bisa memberikan inspirasi buat kalian semua ya kan. Hari ini UMKM akan kita ulas adalah dari minuman kesehatan Almond Milk. Nah, aku infoin ke kalian nih Tribuners ya, kurang lebih ya Tribuners, sejak tahun 2014 lalu susu almond itu menjadi tren gaya hidup sehat tentunya di kalangan masyarakat kini ya kan. Buat kalian yang alergi susu sapi atau kurang suka gitu ya kan, atau sebagai mungkin udah agak bosan minum susu sapi, pengen coba varian lainnya, nah ini ada alternatifnya, susu almond. Walaupun nutrisinya nggak sebanyak dari susu sapi, tapi tenang aja, susu almond ini banyak nutrien-nutrien pentingnya. Ada kalsiumnya, ada vitamin D, vitamin E, banyak ya. Nanti tanya dokter buat lebih lengkapnya tentunya ya. Nah, begitu banyak ya susu, manfaat dari susu almond ini banyak. Mungkin buat kalian yang mau diet bisa, untuk kalau katanya ada vitamin E bisa untuk kulit juga gitu ya kan. Pokoknya banyak banget, makanya penting ini yang namanya buat gaya hidup sehat kita, tren hidup sehat, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan ya Tribuners. Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan UMKM dari Nagni, khususnya dia produksi almond milk. Nah, di sini sudah ada narasumbernya, kita sapa dulu ya. Halo Kak, ini Fadila, apa kabar? Halo Kak Yuta, alhamdulillah sehat. Oke, aman ya Kak pandemi gini ya? Insya Allah aman. Oke, alhamdulillah. Kak, boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Iya, halo Tribuners, selamat menyaksikan ya. Semoga membawa manfaat untuk semuanya. Amin. Tapi Tribuners, sebelum kalian saksikan ngobrol-ngobrolan kita tentang usaha almond milk dari Nagni ini, kalian saksikan dulu video menarik dari Nagni. Happy watching.
Nah, Tribuner sudah lihat tadi kan ya video menarik dari Nagni. Waduh, ngiler lah ya ngelihat kesegaran dari juice series lah kita bilangnya, kayak ada juice series, ada milk seriesnya, aduh banyak lah pokoknya. Nanti kita tanya-tanya langsung sama owner kali ini, Fadila. Tapi sebelumnya kali ini paling pertama aku pengen tahu nih dari seorang pebisnis atau yang punya usaha kecil menengah gini, kenapa sih milih usaha minuman kesehatan ini untuk jadi usahanya kakak? Motivasinya apa tuh kali ini? Iya. Jadi yang pertama, kenapa saya memilih almond ini? Jadi almond ini kan seperti yang Kak Yuta bilang tadi, tengah viral di masyarakat gitu ya kan. Kalangan menengah ke atas lah memang biasanya ya, dan untuk usia itu dari remaja sampai dewasa. Nah, saya tertarik ini karena almond milk ini banyak sekali manfaatnya. Yes, benar. Terutama untuk yang alergi susu sapi. Benar. Nah, jadi ini sebagai bahan untuk saya mempertimbangkan ini supaya bisa kita produksi lagi untuk yang lebih perfect lagi. Nah, saya maunya itu almond yang memang pure dari almond, tanpa campuran susu UHT ataupun susu kental manis gitu ya kan. Nah, bergerak dari kebutuhan masyarakat itu, inilah saya menciptakan dan mengeluarkan produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan customer kita tadi gitu. Iya, benar ya. Berarti karena istilahnya as a request customer atau permintaan pasar. Iya. Jadinya kebetulan Kak ini juga memikirkan bahwasanya bahan bakunya jangan ada tambahan-tambahan kayak susu UHT tadi gitu ya. Iya, Biar mungkin nutrisinya biar ini ya dapat ya Kak ya gitu Iya, ya. Jadi pure memang benar-benar untuk sehat ya, karena ada juga yang membuat almond milk ini untuk menambah cita rasa lemaknya itu menggunakan susu UHT ataupun susu kental manis gitu. Nah, yang dari Nagni ini kita hanya pure menggunakan almond dari biji almond, kemudian Himalayan salt, dan bahan bakunya ini ya. Dan pemanisnya itu dari kurma, bukan dari gula. Wah, berarti gitu. Bahan bakunya aja kalian udah tahu ya almond ya. Segitu premiumnya tuh bahan almond, abis itu pakai pemanisnya kurma. Iya. Pakai madu juga nggak Kak? Ada beberapa varian yang pakai madu tapi nggak semuanya. Nah, itu bahan itu tadi, satu lagi apa Kak? Sorry. Himalayan salt. Jadi garam Himalaya itu kan lebih sehat ya. Jadi kita juga menggunakan garam itu untuk campuran ini supaya lebih gurih. Biar ada rasa nggak plain gitu kali ya Kak ya. Jadi nggak hanya, maksudnya kita berpikir nggak hanya coba campurin susu biar lebih lemak, sama aja. Iya. Nanti tinggi lemak, sementara susu almond kan rendah lemak. Karena harusnya. tujuan kita kan untuk kesehatan itu. Jadi gimana caranya mencampur bahan-bahan tadi supaya tetap sehat tapi tetap enak gitu. Iya, ini dia produk yang tetap sehat ya kan, tapi tetap enak. Ya gimana lagi? Kadang-kadang kan kita mikir gini kan Kak, pengen sehat, aduh minum maaf bukan ini ya, jamu misalnya kan pahit nggak mau gitu kan. Iya. Mungkin bisa dimodifikasi atau segala macam. Mungkin kalau jamu bisa dimodifikasi. Nah, ini almond yang notabene-nya rasanya juga kalau misalnya nggak ada campuran apa-apa agak plain ya kan Kak. Dimodifikasi sama kalian nih biar bisa tetap sehat tapi dan juga enak gitu. Berangkat dari kebutuhan pasar gitu ya Kak. Apalagi memang kan sekarang tren hidup sehat itu sudah ini ya, sudah biasa. Pokoknya kita akan sudah percaya ya? sudah kebutuhan ya Mbak, sudah kebutuhan gitu. Kok agak susah aku ngomongnya ya, sudah dari tadi. Nah, jadi kita memang sudah sadar akan gaya hidup sehat ini, makanya tadi penting dari manfaat susu almond ini. Tapi begitu banyak Kak yang namanya susu almond beredar di pasaran ya kan. Dan istilahnya kita juga nggak membandingin satu sama lain, tapi kita pengen tahu nih produk dari Kak Nagninya ini, Kak Leninya ini dari Nagni, apa sih yang pembedanya gitu kan? Apa nih Kak? Jadi kalau untuk almond milk memang banyak sekali yang sudah memproduksi ya di luar sana, dan masing-masing punya ciri khas gitu. Tidak bisa saya merasa lebih unggul, enggak gitu. Jadi masing-masing punya spesialnya, punya ciri khasnya gitu kan. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya di sini membuat almond itu pure dari almond grade 1. Jadi menggunakan almond yang memang pilihan. Kemudian dalam prosesnya itu tetap harus menjaga
kebersihannya, dicuci berulang kali. Higienitasnya terjaga. Iya, Oke. dicuci berulang kali sampai bersih betul. Kemudian dan ini kita masak, kita rebus dulu kacangnya. Jadi Oh gitu ya. aman ya, kalau misalnya ada yang khawatir kacangnya ini nggak direbus kan ada juga gitu. Nah, ini aman karena kita sudah masak dulu. Kemudian kita menggunakan kurmanya juga kurma Sukari yang bagus, menggunakan Himalayan salt, dan airnya lebih sedikit jadi kental. Oke, jadi Iya. istilahnya nggak kayak kalau kadang kan gini Kak, kalau jualan, kalau di pikiran orang jualan minuman tuh kayak jualan air aja, enggak ya ini ya. Kandungan air lebih sedikit. Bahkan nih katanya sebelum tadi kita mulai nih ngobrol-ngobrol sama kali ini, ada yang benar-benar asli ya Kak. Itu yang jusnya ya. Jusnya benar-benar asli gitu, tanpa ada campuran Tanpa air air atau sama segala gula, macam iya. gitu ya kan. Iya. Nah, kira-kira Kak variannya ada apa aja nih Kak? Kalau untuk Dan saat bestsellernya ini, mana gitu? iya, kalau untuk saat ini ada 26 varian semuanya. Wow, banyak Iya. ya. 26 varian terbagi atas 3 ini ya jenis Series ya. lah kita bilang Iya. ya. Yang ini almond milk, almond series, Iya. yang ini milk series. Oke. Ini ada empon-empon dan ada juga jus. Jadi Jus, oke. kalau untuk almond sendiri itu ada 7 varian Kak Yuta. Kemudian kalau untuk milk series ada 6. Nah, untuk jus sisanya banyaknya itu. Kak, jangan-jangan tergantung request juga. Bisa tergantung Bisa ya? request, tapi kita punya menu tetap setiap Oke. hari yang akan kita posting di IG story untuk menunya. Kalau untuk menu-menunya ini semua Kak, awalnya ide dari Kakak untuk bikin rasa ini atau memang banyak masukan nih, kayak harusnya bikin yang ini gitu. Jadi Gimana? kalau untuk penambahan varian setiap ini setiap waktunya itu mengalir aja gitu ya Mbak ya, Oke. mengalir sesuai kebutuhan, sesuai ide yang tiba-tiba tercetus. Tapi kebanyakan kami menciptakan ini nih, saya berdua dengan suami. Wah, Iya. lagi asik ya suami istri ngobrol ya Iya. kan? Sudah bisa Jadi- kebayangkan itu. Menciptakan ini untuk resepnya, untuk cita rasanya gitu. Kami mencoba berulang-ulang kali sampai ketemu rasa yang pas. Nah, itulah baru kami kasih tester dulu ke teman, ke keluarga gitu ya kan. Nah, tapi kalau awal mula resepnya itu memang dari saya dan suami gitu. Oke, berarti riset dulu nih ya benar-benar ya, karena produk yang dijual sama kali ini benar-benar dites di diri sendiri dulu ya Kak. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya kan, bukan jual air-air ini, tapi minuman kesehatan. Iya, Tentunya betul. banyak ya Kak variannya ya. Waduh, agak-agak. Alhamdulillah bertambah satu persatu sesuai dengan demand masyarakat itu ya Mbak ya. Iya benar-benar. Tapi kalau misalnya ada yang request untuk mix ini itu Kakak ini nggak mengakomodirnya, nggak menerima nggak? Bisa Bisa kan ya? Jadi banyak juga yang request misalnya buah ini dengan ini atau kemudian almondnya boleh nggak, biasanya kan kita ada juga kopi almond ya Mbak ya. Nah, kopi almond itu untuk pemanisnya kita menambahkan gula aren. Tapi ada juga yang request tanpa gula aren boleh nggak, karena sedang diet boleh gitu. Jadi iya. kita mementingkan kepuasan customer gitu Mbak. As your request lah pokoknya customer ya kan. Pokoknya kalian ini aduh apa aja yang penting kalian sehat semuanya. Iya, kan? amin. Kandungannya sehat semua gitu ya. Kopi ini menarik nih ya buat kalian yang suka ngopi ya kan. Tapi pengen sehat juga. Nih ada kopi almond. Dan Karena kalau pakai susu UHT mungkin ada yang alergi dan lemaknya lebih tinggi ya. benar gitu. sih. Nah, karena susu almond ini rendah lemak, tinggi protein ya kan Kak. Dan banyak-banyak lah kandungan vitamin lainnya. Kalian searching aja di Google banyak ya. Aku nggak bisa menjelaskan secara semuanya, bukan dokter soalnya. Iya. Nah, kalian nih tapi dengan bahan bakunya yang wah premium segala macam itu ya kan, kira-kira Kak harganya terjangkau nggak sih ya Kak? Kadang takut juga nih. Iya. Gimana nih Kak? Kalau untuk harga sampai saat ini terjangkau, karena kita juga menentukan harga itu kan berdasarkan harga pokok produksi gitu. Jadi nggak asal-asal menentukan harga gitu. Jadi kita lihat modalnya, dari bahannya, pekerja, tenaga semua kan dihitung ya Mbak ya. Dan juga memperhitungkan harga-harga yang sudah beredar di pasaran. Iya, gitu. tetap ya Kak, harga pasaran nggak diabaikan. Iya.
Jadi tapi walaupun harga premium tetap nih kali ini nggak maksudnya nggak sesuka hati buat Iya, harga gitu. iya. Tapi kalau boleh tahu range-nya dari harga berapa sampai harga berapa Kak? Ini kalau dari untuk ukuran yang paling kecil ini di ukuran 15.000 sampai 135.000. Ini yang 1 liter. Yang 1 liter. Yang iya. ini ukuran berapa liter nih Kak? Setengah? 500 mili. 500 Iya. mili, ya Iya. kan? Waduh, Tribuners ya, udah dapat sehatnya dan harganya juga cukup ramah di kantong ya kan. Buat 15.000 ya Kak? Iya, yang Ya kecil. ngopi 15.000 juga nya ya kan Tribuners ya. Bahkan sampai 20.000 ya gitu ya. Nah, ini tambah sehat lagi. Aku juga kemarin udah nyobain juga sih ini susu almond ya Kak. Udah ya, Ini Kak. ada hari ini aku nyobain lagi biar kalian tahu ya. Jadi bukan pertama kali aku nyobain, ini yang kedua gitu. Yang Dan kedua. ketagihan ya. Kapan lagi Kak? Oh enggak ya. Tapi Kak, kalau untuk produk yang ini Kakak buatnya made ya fresh atau Oh by- iya. Iya. Jadi untuk jus dan almond milk itu hanya made by order, Kak. Jadi order itu H-1 atau di hari H sesuai stok yang masih ada gitu. Jadi Oh. kita nggak Atau Kakak open nggak PO lama. gitu. Iya, Atau- memang setiap hari kan kita open di IG story. Biasanya udah masuk orderan itu dari H-1 atau H-2 gitu. Malah Oke. kadang-kadang ada yang 2 minggu sebelum sudah order Iya, gitu. takut nggak dapet ya kan Kak. Gitu, iya. Kehabisan. Dan itu Gitu. kira-kira untuk produknya sendiri tahan berapa lama nih Kak? Kalau udah kita kan beli nih, tahan berapa lama? Karena kan kalau yang literan nggak mungkin sekali habis ya kan Kak? Betul. Jadi kalau untuk ketahanannya itu untuk jus dan almond milk itu sekitar 2 sampai 3 hari Di kulkas. Kulkas. Oke. Kalau mau simpan lama bisa di freezer. Oke. Kemudian kalau untuk milk series itu bisa 4 sampai 5 hari di kulkas biasa, tapi bisa 2 minggu di freezer. Freezer Iya. ya. Nah, Oke. untuk penyimpanan itu dia sebaiknya di bagian dalam kulkas, Kak. Karena kalau biasa kan orang nyimpan minuman di pintu nih. Pintunya, iya, Karena benar. memang ada raknya kan. Nah, pintu itu suhu dinginnya tuh nggak maksimal ke situ. Jadi berarti- lebih cepat basi. Nah, untuk penyimpanan itu memang harus di bagian dalam kulkas. lebih dekat ke freezernya lah ya kan Kak? Iya, Kalau maksudnya yang di satu dalam. pintu gitu, bagian dalam gitu ya. Bagian dalamnya Oh, gitu. nah, benar kalian harus perhatikan juga nih cara penyimpanan minuman yang atau makanan lah yang kita beli misalnya gitu kan. Iya. Jangan nanti salah. Human error-nya di kita nyalain kalian nih. Iya, betul. Kak, kakak bilang 2 hari nih di kulkas, kok udah beda rasanya. Iya, nah untuk di suhu ruangan ini kalau untuk jus sama almond itu 1 sampai 2 jam aja, Kak Yuta. Kayaknya 1 jam sih udah habis nih Kak. Iya. Nggak usah perlu nunggu sampai 2 lama jam ya. lagi, Kak. Iya, 1 jam Iya. udah habis sih sebenarnya suhu ruangan. Apalagi ruangan studio ini Kak, banyak nih, Kak. Banyak pesan ini yang mau ya. Banyak ini yang tertarik gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong Kak, pengen tahu nih, Nakmi ini sudah buka dan sudah berjalan dari kapan Kak? Mulai pertama berjualan itu Nakmi di Oktober 2017. Di waktu itu varian yang pertama sekali kita jual itu adalah green tea matcha yang dari milk series. Oke. Gitu. Berarti 2017 2017 sudah hampir sampai 4 tahun ya. Iya, 4 tahunan ya. Iya, Pasti hampir. banyak nih ya yang perjalanan usaha kali ini nih. Boleh Iya. diceritain ada cerita seru di antara itu mungkin Kak ke kita story-nya. Iya. Ada apa nih? Pernahkah misalnya ditipu pelanggan ya kan? Atau kehabisan stok dimarah-marahin pelanggan? Gimana sih Kak? Kan aku pesan ini. Pernah ada cerita-cerita gimana nih Kak? Kalau suka dukanya sih banyak ya Kak ya. Kalau misalnya dukanya sih ada, cuman saya rasa lebih baik diambil Sabar ya. diambil sukanya Oh aja iya gitu dong. karena Biar semangat ya Kak? biar tetap semangat gitu. Jadi nggak sangka juga berjalan sekian lama sampai jadi seperti ini gitu ya kan. Nah, sebenarnya yang paling bikin seneng itu karena saya tuh dipertemukan sama orang-orang yang hebat lah gitu sampai membuat jadi seperti sekarang ini. Suami saya mendukung penuh, ibu saya mendoakan, anak-anak saya juga itu customer paling setia. Iya, Mah iyalah. ini maunya Keluarga banyak ya, kan? gitu kan. Jangan habis dibuat pertama langsung habis ya Kak ya. Harus. Jadi awal-awal tuh kalau buat matcha ini satu panci sekitar 10 liter, nah 5 liter langsung disisihkan dulu nih Iya, untuk jangan anak-anak anak. ya Oh, kan? iya, untuk anaknya dulu Untuk ya. anak Yang ini gitu. dijual. Yang ini baru dijual gitu kan. Oke. Nah, lingkungan itu juga kayak kakak-kakak saya, abang-abang, teman-teman Support, gitu. Itu support penuh gitu. Bahkan reseller pertama saya ini juga
juga teman saya dari kecil gitu. Wah, orang terdekat ya. Orang terdekat, dan yang membantu untuk di Instagram Nakni itu juga teman saya nggak mau dibayar sama sekali sampai saat ini. Kalian lihat dong Instagramnya Nakni, keren loh. Iya kan? gitu, jadi benar-benar terstruktur, terprogram. abang-abang saya, kakak saya, jadi sering kasih masukan, sering kasih bantuan gitu teman-teman saya, jadi berjalan sampai seperti saat ini gitu. Jadi walaupun selama 4 tahun perjalanan ini, walaupun ada paling istilahnya adalah sedikit banyak dukanya, tetap ketutup sama yang namanya support itu tadi ya Kak. Iya, betul. Makanya bisa bertahan sampai sekarang. Nih penting support system dalam satu bisnis. Betul. Ya kan, Kak. Tapi ngomong-ngomong yang racik ini kayak tadi kan Kak Leni bilang dia ini. Kak Leni kayak ngeracik ini semua? Iya. Menunya? Iya. Nggak ada bantuan dari atau tim gitu? Oh, kalau sekarang sudah ada. Kalau awal dulu memang saya sendiri, dan itu suami bagian ngetes. Coba dulu, coba dulu. Gitu. Lama-lama kenyang nih katanya. Coba dulu nah. Dan itu tadi saya bilang suami juga karena memang latar belakangnya ibu mertua juga di catering kan, jadi untuk lidah mungkin lebih bisa dipercaya lah. Gitu. Jadi ini kurang ini atau kelebihan ini itu gitu. Jadi dan cari resep itu banyak sih kan sekarang, di mana-mana resep, beli bukunya, searching dari YouTube, dari Google gitu. Banyak caranya. Jadi jurinya memang walaupun nggak dari juri MasterChef ya. Jadi tetap yang namanya ya, kalau memang sudah pernah punya usaha catering, tahu rasa, tahu istilah kualitas gitu ya kan Kak Leni ya. Iya. Wah seru nih ya usaha Kak Leni nih ya, support sistemnya kuat sekali ya. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk di awal-awal Kak, untuk pertama kali memulai usaha ini, kira-kira ada nggak kendala apa tantangan yang Kakak temui ini Kak? Boleh ada, pasti ada. Apa itu, jadi untuk kayak Kakak bilang tadi, teamwork itu, tim ya kan. Sulit sekali menemukan pekerja itu yang bisa solid gitu, yang bisa ligat, jujur, disiplin gitu. Itu yang sulit gitu. Sempat memang di tahun ketiga kemarin sempat hampir mundur gitu karena kepentok itu terus kan gitu kan. Tapi akhirnya itu tadi support system itu ya. Bener-bener. Abang, kakak dan suami itu bilang, wah sayang kali udah berjalan sekian lama dengan sudah ada customer tetap gitu ya kan. Membuka lapangan kerja juga untuk orang juga gitu buat kan. Orang lain. Kalau tiba-tiba di stop karena itu sayang, karena setiap bisnis, setiap usaha pasti ada kan, pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada hal, dan ini yang membuat kita lebih kuat lagi ke depan gitu. Pasti akan ada kerikil-kerikil kecil sebelum ketemu batu besar di depan. Enggak, kalau ketemu batu besar dipahat aja Kak. Supaya jadi kecil lagi ya, supaya jadi bermanfaat ya kan, bisa nih langsung dianggap sebagai peluang mungkin ya kan Kak. Iya. Aduh, bijaksana sekali ya keluar ini. Nah, tapi tadi Kakak bilang mengenai teamwork. Sekarang tim Kakak ada berapa orang? 5 orang. 5 orang buat bagian dapurnya lah kita bilang ya. Di bagian dapur ada 2, di produksi sama packing. Kemudian 3 orang itu untuk kurir, untuk pembelian barang, untuk bantu packing juga kadang-kadang. Oke. Memang kalau usaha yang memang istilahnya apa ya, meringankan orang untuk ongkir, pembeli, karena harus ada fasilitas kurir itu betul. Mungkin lebih ini ya Kak ya. Sangat membantu, karena kalau pakai online yang ojek online yang lain kan lebih mahal ya. Iya, tergantung jarak. Kalau ini mungkin Kakak bisa patokin, betul, bisa rata kali ya, harganya. Karena kurirnya sekali jalan. Iya, sekali jalan bawa beberapa alamat kan. Benar-benar. Salah satu fasilitas yang istilahnya menarik minat pembeli ini dia, ada kurir langsung dari pengusahanya, ya kan. Jadi kadang-kadang mengenai ongkir aja orang jadi nggak jadi beli kan. Iya. Ada ongkirnya nggak bayar, padahal cuma mungkin ya 10.000, 5.000 atau 15.000. Iya, betul. Tapi itulah ya, pembeli adalah raja katanya. Tapi raja nggak boleh nawar harusnya. Bener ya kan Kak? Iya. Nah, kali ini sekarang ini udah hampir 2 tahun lebih lah kayaknya kita lagi pandemi ini ya kan Kak. Kira-kira berdampak banyak atau enggaknya sih ke usaha Kakak, dan kayak mana supaya bisa jadi survive? Berdampaknya saya rasa sampai saat ini alhamdulillah enggak ya gitu. Karena itu tadi saya bilang kami bergerak berdasarkan kebutuhan, berdasarkan demand dari customer dan dari masyarakat gitu. Jadi melihat-lihat
harus rajin memang melihat-lihat peluang, kira-kira apa ini yang dibutuhkan gitu ya kan. Nggak bisa juga kita memaksakan satu produk yang ternyata pada masa ini tidak dibutuhkan Iya, gitu malah ya kan. dampaknya lebih bagus sebenarnya ya. Mm-mm. Tren hidup sehat orang tuh lagi meningkat sekarang ini Iya, ya kan. jadi ya memang kita concernnya ke kesehatan, tapi itu tadi tidak meninggalkan yang minuman kekiniannya gitu. Iya, tenang aja, pokoknya sehat tapi tetap modern kok, ya kan. Mau apa? Biasanya kan orang ngopi-ngopi gitu ya kan. Ada kopi almond. Iya. Mau ngejus ya kan, anak Iya. arisan-arisan. Tenang aja, ada sehat jus. ini semuanya, ada jus. Gak usah banyak-banyak nongkrong lah ya di luar ya. Iya kan, Ya, Kak? lagi COVID gini Iya, kan lagi kita PPKM harus gini nanti ditangkap Satpol PP loh. Beli aja literan minuman atau sebenarnya kan apa ya, tren frozen food atau minuman-minuman yang literan itu kan sekarang lagi marak ya. Iya. Kenapa? Karena orang tidak bebas untuk Terbatas, beraktivitas kan? di luar rumah. Nah, Kak Leni memanfaatkan itu ya. Iya. Pandemi menjadi apa ya, cuan lah ya. Cuan. Gak apa-apa lah ya kan. Jangan kita pandemi malah makin lemah ya Kak. Iya. Udah deh tuh tahan tubuh lemah, kantong lemah juga. Bikin tambah sakit kayaknya Kak Bikin Yuta. tambah stres gitu ya. Nah, Kak, boleh tahu nggak Kak, untuk Kakak, karena Kakak bilang tadi kan istilahnya lumayan cukup banyak lah ya untuk peminatnya ini. Boleh tahu nggak untuk apa namanya penjualannya itu Kak? Saat kapan nih Kak traffic penjualannya naik atau turun? Kalau untuk kenaikan atau menurunnya itu nggak bisa diprediksi ya Kak Yuta ya gitu. Cuman ada beberapa waktu yang lalu itu waktu peningkatan pasien COVID yang cukup drastis. Nah, di situ juga peningkatan orderan semakin banyak gitu. Jadi memang di masa pandemi ini ternyata memunculkan empati yang lebih besar ya di masyarakat. Jadi banyak teman-teman yang pesan untuk temannya yang terkena COVID atau untuk keluarganya. Jadi kirim pakai ke kartu ucapan. Jadi kita juga memfasilitasi itu gitu. Kalau hampers jadinya ya, hampers. Jadi kalau ada yang mau pakai kartu, dia tinggal info aja ucapannya apa, ya kita buatkan di print pakai kartu, kita tempelkan di plastiknya itu gitu. Iya, berarti benar-benar istilahnya rasa empati kita bisa kita wujudkan melalui ini tadi, benar-benar nyata ya, kasih produk-produk yang ini. Jangan karena mereka butuh ini kan kayak jus gitu kan, dan ada jamu juga untuk yang pasien COVID gitu. Nah, pengen tahu nih ya kan, aku lihat di Instagramnya Kak Leni ini di Natni, kayaknya keren loh, isinya itu kreatif, pokoknya banyak-banyak edukasi gitu ya. Kira-kira tujuan Kakak nge-create Instagram seperti itu untuk apa sih? Iya, jadi memang kita bergerak di bisnis, mau jualan, Kak Yuta bilang mau cari cuan gitu ya kan. Tapi kan bukan hanya itu yang mau kita bagi sama orang. Ya, kita kalau bisa kan membawa manfaat, terus membagi ilmu gitu kan, membagi informasi juga gitu. Jadi orang bisa meningkatkan pengetahuannya ya melalui baca Instagram kita gitu. Misalnya, minum almond lagi viral nih kalau untuk sehat. Tapi orang nggak tahu nih sehatnya untuk apa, kenapa gitu kan. Nah, di situ untuk penyakit apa gitu dari situ kita share, ternyata almond itu baik untuk penyakit jantung, terus bisa jadi ASI booster untuk ibu menyusui gitu kan. Nah, dari situlah kita mau berbagi tentang ilmu-ilmunya itu. Jadi gitu. jualan nggak hanya sekedar jualan ya kan? Ya, harus tetap bagi informasi sama ilmu. Apalagi berkaitan sama produk kita ya kan. Banyak yang misalnya nggak tahu nih, ikut-ikutan tren aja minum susu almond, dia nggak tahu ya nggak kan. tahu kenapanya gitu ya kan. Sebenarnya sih dia pikir sehat aja, cuman sehat apa nih, harusnya kita tahu apa yang kita lakukan ya Tribuners, ya kan, manfaat buah ini, buah lain-lainnya gitu juga ya Kak. Iya, kita ada share juga manfaat buah-buahannya, ada juga kita share. Bahkan yang keren nih Tribuners, ada tuh kayak adab makan dan minum juga loh, sampai itu loh dikasih tahu kalian untuk kalian. Iya, betul. Iya kan, makan tuh minum tuh harus duduk ya kan. Iya. Jadi memang, dan di kemasan kita juga ada di kemasan ya, yang sini ada juga kita buat ini untuk adab minum gitu. Sambil duduk. Iya. Minum dengan tangan kanan dan berdoa sebelum minum. Dan jangan lupa shake dulu dong. Shake dulu kan ya Kak, sebelum minum ya. Ya kan, siapa tahu agak turun sedikit kadar ininya, almond-almondnya. Karena
Ini prosesnya gimana Kak? Kacangnya itu Oh, untuk bikin tepung dulu atau gimana? enggak, jadi almond kita ini kan tadi saya bilang murni dari biji almond. Jadi almond itu direndam dulu 1 malaman ini Kak. Oh, Kemudian dicuci bersih berkali-kali ya kan, Direbus. baru kita rebus. Oke. Setelah dingin baru kita proses pakai slow juicer. Diapain? Dihancurkan gitu? Pakai slow juicer Kak. Slow juicer. Kita- Oh, gitu ya. Berarti tambahan campuran-campuran lainnya Iya, setelah itu Himalayan baru salt sama. kita campurkan kurma dan Himalayan salt. Oke, nah keren ya kan ya. Nggak prosesnya tuh nggak istilahnya nggak seperti biasanya karena benar-benar diperhatikan higienitasnya juga ya, itu yang penting ya Tribuners ya. Iya, Karena betul. kita kadang-kadang kan aduh orang lain yang memproduksinya bersih nggak sih ya Iya. atau gimana nggak sih ya gitu ya kan. Satu lagi juga saya concern sekali sama kebersihan itu ya Kak, sampai ke panci, kemudian tupperware untuk untuk proses packingannya. produksinya itu harus kering total. Oh, nggak boleh ada campuran Nggak airnya boleh supaya ada apa nih, kadang Kak? keciprat air atau apa belum bersih gitu. Iya. Itu yang bikin minuman ini cepet basi. Oh, ngerusak ininya ya, kualitasnya ya, Iya, Kak? Oh. Nah, sampai ke proses Benar-benar. packingan. Nah, kalau isi satu lagi ya Kak Yuta, kalau isinya ini 250, saya concern ini harus 250. Kenapa? gitu. Kadang-kadang kan kita kurang aware ya, kurang perhatian. Dikit aja udah. Iya, ini 1 liter kok gitu kan. Tapi nanti kurangnya misalnya cuma 20 ml atau 50 ml. Nah, saya khawatir dengan sedikitnya itu saya nanti dihisap di sana gitu. Ya Allah, Jadi sampai ke situnya, segitunya. sedetail itu saya ingetin juga ke bagian produksi, jangan sampai kurang. Lebih itu lebih bagus daripada kurang. Iya, benar gitu. Kak. Ingat istilah sunnah Nabi berjualan ya Kak, gitu kan, harus jujur gitu Harus kan. jujur gitu, karena baliknya juga nanti ke kita juga benar, gitu benar. kan. Jadi daripada kurang, misalnya kayak milk series ini kan kita nggak bisa simpan dia full sampai kemari kalau packing, karena kan kita simpan di freezer dia naik ke atas. Oke. Jadi solusinya saya buat dia lebih kurang, tapi waktu pembelian nanti saya kasih free 1 botol mini. Oh, gitu ya. Tetap kali ini bukan berarti kan kita lihat di sini nih penuh nih. Di sini nih kurang penuh, tapi Iya. ya memang karena dia tidak bisa disimpan penuh di Karena freezer. nggak bisa. Tapi tenang. Iya. Ya beberapa mili ini juga dikasih buat kalian. Iya, Nggak- jadi saya nggak mau karena cuma sedikit gitu. Ini beratnya nanti di sana ya di akhirat ya. Jadi sana ya Kak, ya Allah. Jadi ini ya untuk mengingatkan kita sesama penjual juga Iya, gitu ya benar. kan. Jangan sampai mengurangin yang bukan haknya. Misalnya jusnya kurang dikit kok ini Bu, cuman kurang 5 mili aja. Tetap saya info walaupun mungkin kesannya lebay atau Iya, apa terus gitu sebenarnya kan. nggak apa-apa loh, Kak gitu. gitu. Cuma Tapi tetap biar enak izin ya Kak. ya gitu, karena memang kurang sedikit aja gitu ya kan gitu. Oh iya gitu, diinfokan gitu. Ke customer ya sampai segitu Iya. care-nya loh, segitu pedulinya loh. harus sesuai yang kita tulis, yang kita jual itu kan harus sesuai yang kita tulis ya. Iya, kunci juga itu ya dari keberhasilan satu saya, kejujuran ya Kak. Iya. Terbuka menerima semua istilahnya saran dari customer segala Betul, macam ya kan. Tapi kali ini pengen tahu nih di Nakni ini sudah sampai jual ke daerah mana aja nih Kak? Untuk pengiriman kalau Medan, insya Allah semua Medan sudah terjangkau ya. Kalau untuk luar kota kita sudah pernah kirim ke Banda Aceh, ke Loksmawe, ke Langsa, kemudian ke Padang Sidempuan, Sibolga, Padang, kemudian yang terdekat mungkin di Tebing, di Pak, Galang ya. istilah Sumatera hampir terjelajahi Iya. ya. Itu pengirimannya dalam kondisi beku Kak? Atau Kalau untuk milk series dalam kondisi beku. Kalau untuk almond saya buat setengah beku tapi di fullkan pakai es batu di dalam box. ada dry ice-nya atau Enggak, es batu aja ya, memang bukan es dry batu ice ya? bukan. Oh, yang Memang penting es batu. pakai Pakai styrofoam styrofoam, lagi iya. gitu ya. Iya. Oh, pokoknya packingannya terjamin karena perjalanan ya kan Kak, khawatir sampai di tempat jadi kualitas berubah karena Iya. nggak begitu lama kan Kak kalau Iya, soal karena almondnya. ini memang homemade jadi tanpa Pengawet. pengawet gitu Benar, kan. benar. Jadi nggak bisa tahan lama. Tapi kalau untuk pemesanan dari produk Nakni ini sudah pernah kemana aja Kak? Adakah ke event-event atau wedding? Kalau untuk acara sih biasa kebanyakan untuk acara keluarga ya. Untuk acara keluarga kayak Arisan, kumpul-kumpul ya, Kak? pengajian gitu ya kan. Bazar kita sering ikut dulu di tahun-tahun pertama ada Nakni, kita ikut bazar. Setelah itu
kebanyakan fokus di online memang. Iya. Dan tiba-tiba sudah pandemi hampir Iya, online 1 tahun terus setengah jadinya. online terus. Tapi ngomong-ngomong Kak, Nak nih ada join komunitas atau ini Kak dari program pemerintah atau apa? Kalau sekarang Nakni sudah terdaftar di Dinas Koperasi sebagai binaan UMKM, dan saya juga bergabung di FKMI, Forum Komunikasi Muslimah Indonesia, dengan ketuanya Kak Revita. Oke. Revita Ludi. FKMI, Iya, ya kan? Nah, FKMI. ini salah satu UMKM binaan yang keren nih, udah masuk di Tribu Medan dan UMKM binaan dari Dinas Koperasi Kota Medan. Kota Medan, ya, Kota Medan ya. Propsunya mana nih? Ya nantilah ya kan kita undang. Tapi pernah ke Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara UMKM pernah kita undang ke sini juga. Nah, Kak, kamu tahu tadi Kakak bilang sudah menjangkau beberapa wilayah Sumatera Utara. Tapi kalau untuk yang mau di luar sana mau jadi reseller, kira-kira ada syaratnya? Oh, Kak? bisa. Jadi yang mau jadi reseller boleh langsung menghubungi nomor kontak kami di WA nanti, atau bisa lihat dari IG ya. Itu syaratnya biasanya pembelian 20 botol 250 ml Ya. atau 5 liter yang ukuran ini. Oke, 1 pokok liter. dapat harga spesial. Dapat harga spesial. Ya kan, belum lagi nanti misalnya kalau kalian pinter-pinter ngerayu kali ini dapat promo itu. Dapat promo. Ya, yang mau jadi resellernya ya, kunjungi Iya, Instagramnya silakan. di Nakni @nakni1010 ya Kak. 1010, iya. Kalau Facebooknya di mana nih Kak? Di Nakni. Di Nakni, Iya. ya kan. Nah, Kak mau tahu juga nih Kak, kira-kira untuk pengembangan usahanya, kira-kira langkah rencana ke depannya, walaupun udah cukup besar ya, mau ngapain lagi untuk pengembangan usaha ke depannya? Iya. Jadi untuk pengembangannya ke depan, insya Allah di bulan 10 kita akan rebranding dengan logo baru. Kemudian kemasan tetap cuman kita akan desain ulang untuk stikernya. Oke. Dan kita akan akan masuk ke marketplace ya, Yes. gitu. Untuk memperluas jangkauan Kalian semua customer yang lagi. pengen ngerasain enak nih ya kan, Iya. agak-agak males diongkir, biasa orang ke marketplace Kak. Iya, kan? free ongkir No, kan. malahan. Bener. Kenapa Free Kak dirubah ongkir. logonya Kak? Kira-kira? Untuk supaya merefresh aja Oh, Kak, refresh gitu. aja Iya. gitu ya. Tapi kalau ada rencana nggak Kak mengeluarkan inovasi baru gitu? Untuk minuman selalu ya, untuk kita kalau berbisnis memang harus selalu mengeluarkan produk-produk baru itu tadi sesuai dengan kebutuhan pasar yang kita lihat saat ini mana yang paling dibutuhkan gitu. Nanti akan selalu ada varian baru, cuman belum kita share sekarang. Launching ya, Iya. pokoknya kalian ini customer oriented lah, apa yang kalian mau ya. Lihat dulu nih anak-anak muda zaman sekarang pengennya apa sih gitu ya kan, ibu-ibu ya kan. Tapi kan ini semua orang suka ya Kak, dari anak-anak sampai Iya, betul. ini juga nggak masalah. Tapi mungkin kita bilang tadi Kak, ini kan bisa sebagai pengganti susu sapi yang kita sering konsumsi sehari-hari. Tapi kalau buat anak nggak bisa ya Kak, karena Bisa. kan kandungannya kan berbeda sama air susu gitu. Oh, kalau untuk di bawah 2 tahun tidak Iya. disarankan. Iya. Tapi kebanyakan customer Nakni ini dia order Banyak rutin. yang alergi ya. Karena anaknya alergi susu sapi kan nggak bisa minum. Iya, Nah, iya. jadi penggantinya ya almond kita ini karena memang murni tanpa susu, tambahan susu yang lain kan gitu. Aduh, agak panas ya Kak pakai face shield ini ya. Nah, nih Kak, sebelum yang terakhir nih, kita pengen tahu nih, kira-kira dari membangun usaha yang selama 4 tahun ini, kira-kira ada pelajaran atau hikmah apa sih yang Kakak dapatkan dalam hidup Kakak? Iya. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi setiap usaha itu pasti menempa kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah, biasa mungkin dalam kondisi nyaman, kemudian membuat usaha bertemu dengan berbagai macam karakter kan harus siap nih, harus siap tetap terima kasih Harus gitu. ini ya kan, Harus tetap melayani gitu melayani gitu. Nah, itu Service excellent gitu ya. harus akhirnya menempa kita menjadi lebih sabar gitu Yes. kan, dan lebih aware juga, oh orang ternyata maunya gini, maunya harus begini gitu kan. Dan Nakni ini sebenarnya berangkat dari, percaya nggak kalau saya bilang seller pertama Nakni itu anak saya yang umur 9 tahun. Wow. Serius nih Kak? Serius. Dan dia menjajakan atau mempromosikan produk ini ke siapa? Ke temennya. Ke Jadi teman-teman anak umur 9 tahun. betul. Wow, ternyata. Oh ya? Jadi awalnya dulu saya kan sering buat minuman di rumah.
karena setiap Sabtu itu ada kumpul keluarga pengajian di rumah gitu. Jadi buat minuman, dan tercetus ide kenapa nggak dijual gitu kan. Dibawalah dengan anak saya ini, saya mau adik kakak mau bawa katanya gitu ke Buatin sekolah lah gitu ya. dan dibuat ya khusus untuk anak SD gitu. Saya pikir karena dia di rumah nggak, agak pendiam mungkin nggak ini, udahlah gitu ya kan, cuma disengaja. Ternyata sampai penjualannya per hari hampir 200.000. Anak umur 9 tahun loh, omsetnya 200.000. Waktu itu saya gini, aduh dia umur 9 tahun, memang saya yang antar jemput gitu kan. Cuman kan umur segitu memegang uang 200.000 saya rasa udah terlalu banyak. Berlebihan ya Kak. Sampai akhirnya saya stop. Jangan lagi ya Kak, karena saya udah mulai takut gitu kan. Takut dia nanti ini sekolah mau jualan aja gitu. Tapi yang saya salutkan itu dia mau satu, kemudian dia percaya diri aja gitu kan, dia jual itu dapat gitu. manfaat positifnya ya Kak. Dari situlah mulai berkembang, memikirkan brand, kemudian memikirkan stikernya gitu. Supaya lebih luas jangkauan juga ya kan, merambah ke marketplace ya kan. Waduh, nggak nyangka loh. Seller pertama dari Nakni adalah seorang anak dari ownernya sendiri dan berumur 9 tahun. 9 tahun. Kita 9 tahun lagi ngapain ya? Aku lagi ngapain ya Kak? Dan sampai saat ini loh, masih Kak? Dia sampai saat ini tuh membantu saya untuk postingan. Jadi dia lebih melek teknologi ya. Iya, gitu. Anak sekarang lebih cepat adaptasinya. Kan kendala orang terkadang kan terhambat dengan melek teknologi, nggak bisa ini, nggak ngerti ini gitu. Kurang info ini ya gitu. Jadi itu juga salah satu yang harus kita pelajari sekarang. Jadi untuk yang mau berbisnis kita kan harus update teknologi nih, harus tahu Instagram nih bisa buat ini gitu. Nah saya banyak diskusinya tuh sama dia, dia juga banyak yang banyak info tentang itu gitu. Benar-benar. Apalagi anak-anak kan istilahnya cepet tahu apa tren apa sekarang segala macam. Kayaknya itu salah satu tips dari Kak Leni ya untuk membangun usaha ya. Baru mau nanya nih ya, udah bisa ada tips-tips lainnya Kak untuk supaya kita bisa usaha ini bisa survive dan bisa mudah-mudahan bisa besar. Iya, yang pertama sih kalau saya tuh harus kalau seperti saya udah berumah tangga harus izin dengan pasangan ya. Iya benar. Gitu. Biar langgeng ya Kak. Iya, ya karena kan di depan setelah berusaha tuh kan banyak hal yang akan dihadapi gitu. Kalau pasangan sudah setuju, sudah oke ya, kita ada teman untuk diskusi dan dukungan penuh kan dari pasangan dan doa dari orang tua, nggak boleh lupa gitu kan. Dan kemudian setelah itu harus berani berinovasi. Berani berinovasi, lihat kebutuhan apa yang ada di pasar yang dicari oleh masyarakat gitu kan. Mungkin itu, dan harus konsisten. Jadi penting juga konsisten ya. Konsisten dan fokus. Kalau saya tetap menganut fokus pada satu produk, misalnya minuman yang kita kembangkan variannya apa gitu. Kadang-kadang kan bingung nih mau buat kue gitu, tapi mau buat makanan, tapi mau buat minuman juga, akhirnya pecah ini konsentrasinya gitu. Fokus penting benar-benar biar istilahnya lebih terarah ya Kak. Iya betul. Dan biar pembeli juga nggak bingung nih sebenarnya mau jualan apa ya. Tapi bisa jadi sih kalau bisa punya tim yang banyak bisa jadi kayak gitu. Nggak diinin juga. Jadi istilahnya jangan takut melakukan sesuatu juga ya Kak gitu. Tapi kalau buat kali ini harus fokus juga. Iya. Nah itu tadi Tribuners ya kan, bincang-bincang kita dengan owner dari Nakni yaitu Kak Leni Fadila. Cerita gimana nih selama 4 tahun, dan memang mengejutkan tadi sellernya itu anak 9 tahun dan anak sendiri ya. Aku surprise, mungkin dia gini Kak, minuman mamaku enak nih ya kan. Sayang sekali nih peluang ini, mau beli PS5 ini ya kan, aku mau beli apa gitu. Cewek Kak? Cewek. Wah kan, cewek. Pengusaha muslimah nanti ya, mudah-mudahan ya ikut sama mamanya. Tapi itu bukan jualan dia yang pertama Kak. Wow, itu jualan dia yang kedua. Pertama jualan apa Kak? Jualan permen. Iseng ya. Jiwa entrepreneurnya sudah ada ya. Jadi memang kebetulan saya memang terlahir dari ibu yang entrepreneur ya. Kakek saya juga pedagang gitu kan. Kemudian ibu saya juga pedagang. Jadi sejak kecil saya memang udah ngelihat ibu dengan kemampuannya bisa jual segala macam. Saya wah gitu ya kan. Jadi
kalau dulu ditanya mau cita-citanya mau jadi apa, mau jadi kayak ibu gitu. Memang kecapean ya kak. kan bener-bener kenapa kok kayak ibu, kan ibu nggak kerja, tapi Gak kok apa-apa. kayaknya keren gitu, bisa punya ada Anak buah jual ya, ini. jadi bos lah. Gitu dan Sebenarnya. kecapaian bener-bener. Padahal buat informasi buat kalian nih, kali ini pendidikannya juga tinggi gitu, jadi nggak merasa sia-sia nih kak Enggak mengabaikan dong, pendidikannya. pendidikannya kan akhirnya jatuhnya untuk anak. Iya benar ya, benar-benar keluarga pentingnya kak. Ya, apalagi sekarang daring. Yes. Anaknya 1 SMP, 2 SD. Kalau kita nggak ngerti ini gimana cara ngajarinnya Iya, gitu nanti ya anaknya kan. nanti makin ini ya, nggak mungkin googling terus ya kan. Nanti entah apa yang di googling. Nah, itu tadi Tribuners bincang bisnis dengan Kak Aini Fadila dari Nakni ya, menginspirasi ya. Tapi ini seperti biasa kita masuk ke sesi testing produk ya. Kita akan cobain. Izin saya buka face shield ya kak. Silahkan Gimana Kak minumnya Yuta. kalau nggak dibuka face shield Tribuners? Ya kan nih, aku mau coba yang produk almond dulu. Kayaknya ini almond choco ya kak? Ini Iya. almond apa kak? Itu pure. Pure. Kayaknya harus yang ada yang berasa ya, boleh ya? Ya almond yang berasa ini ya kak? Choco almond. Choco almond, Iya. coklat dan Almond, almond. iya. Tentunya ya. Ada minumnya sudah kita ini akan aku duduk. Iya. ya. Dan pakai di shake dulu. Aduh. Agak keras ya ternyata. Oh nggak bisa karena agak berair kan kak, agak susah Iya, dibuka. licin ya. Sebenarnya harusnya ada gelas kecilnya tapi nggak apa-apa lah. Biar yang lain nggak kebagian Kak. Nggak lagi kebagiannya. Bismillah, kita cobain Tribuners. Bismillah. Kental ya kak yang Kental. pertama teksturnya. Iya. Lagi ya. Nggak cukup seteguk ya. Iya, enak kak. Coklatnya walaupun nggak begitu, maksudnya rasa almondnya masih, walaupun ada rasa coklat, rasa almondnya itu masih kerasa gitu ya, kacang-kacangnya gitu. Kacangnya iya. Enak loh, sekali lagi ya. Bener. Nggak kerasa nanti habis sebotol Kak. Aku sebenarnya Tribuners sudah nyobain sih. Tapi ini buat pembuktian kalian lagi bahwa saya enak coklatnya. Coklatnya kerasa juga, tapi kacang almondnya juga masih kerasa. Jangan dipikirkan kak, coklat almond nanti lebih kuat coklatnya. Enggak kan ya kak? Enggak, kita kan tetap fokusnya di Sebanding gitu ya. almond. Pokoknya fokusnya sehat dan enak ini tadi. Dan Iya. buat yang kopi nggak usah aku cobain semua ya. Dan jus nih kak, aku mau nyobain Iya. satu ya. Jus mana tadi ya kak yang kakak Yang bilang? pure tanpa Ini kan ya? Iya, iya. Nah ini apa aja nih kak isinya kak? Itu isinya apel, pir, lemon dan buah bit. Apel, lemon, buah bit. Pir Nah, sama pir. pir. Ya, 4 ini dong ya. 4. Ini diprosesnya nggak pakai air. Jadi tanpa air, tanpa gula. Tanpa air, tanpa gula. Ini press juice ya. Aduh, boleh dibantu nggak Tribuners? Susah banget. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Oh, agak ini Coba, ya kak. coba, Apa Kak. namanya? Packingannya ketat sekali ya? Oh bisa. Iya. Oh ternyata tenaga saya yang kurang kuat makan kali ini. Silakan Kak. Aduh, maaf ya, nyusahin owner. Bismillah, kita cobain ya, karena kandungannya apel tuh kan sudah, pir, lemon kan ada air-airnya, jadi memang nggak Iya. butuh air lagi ya kak. Enggak, Pir jadi juga memang ya, banyak kan? kita prosesnya pakai slow juicer Kak. Jadi kita masukkan ke slow juicer, langsung Oke. keluar air, ampasnya langsung terpisah. Iya, pokoknya pakai teknologi tinggi ya, bukan bisnis Iya, bukan blender biasa ya. Iya. slow juicer gitu ya. Bismillah, aku cobain lagi nih fresh juice dari Nakni. Iya. 4 ini tadi yang tentunya namanya buah ya, kandungan nutrisinya banyak ya, apalagi buah bit. Sekarang banyak penyakit-penyakit Iya, ya kan kak. banyak yang butuhkan buah Iya. bit. Kira-kira bisa sehat, bisa enak nggak ya? Bismillah. Seger kok, bener. Kalau kata orang buah bit itu rasanya Langu ya. langu kan? Ha-ha. Enggak nih kak, nih Enggak. terasa. Jadi kita karena buah bit itu kan banyak yang nggak sanggup minum kalau langsung bit Iya, aja benar-benar. gitu karena Benar, Kak. langunya itu. Nah, kita mix dengan apel, pir sama lemon gitu. Makanya, tapi tetap nutrisinya si bit tadi bisa kita menyerap di tubuh kita nih Iya. benar. Jadi akan tetap manfaat kesehatannya kita dapat. Nah, gitu. Nah, kali ini kayaknya aku nggak akan sanggup nyobain semuanya ini ya kan. Tapi tetap rekomendasi ke kalian ya, minuman kesehatan enak di Kota Medan itu kalian bisa cari di @nakni1010 ya Kak. Iya. Atau di Facebooknya Nakni.
Atau kalau mau pesan by WhatsApp boleh Kak? Bisa, memang semua orderan yang masuk dari WhatsApp. Oke, boleh diinfo Kak nomornya? Untuk pemesanan bisa hubungin ke WhatsApp 0812 9988 0989. Nah, pokoknya kalau nggak sempat nyatet nomornya, pokoknya cari aja di Instagram yang ada tuh infonya. ada. Di DM saja nih Tribuners. Nah Tribuners, sudah selesai cara kita hari ini bincang bisnis UMKM bersama Nagni, bersama Kak Lini Fadila, ya kan? Banyak cerita-cerita menarik dan inspirasi tentunya, ya kan? Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Semoga menambah informasi buat kalian dan menambah referensi di mana sih cari susu almond yang enak dan sehat, ya kan, di sini ya, di Nagni ya. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Leni Fadila sudah hadir. Terima kasih Kak Yuta untuk kesempatannya. Iya, sama-sama, dan semoga usahanya semakin lancar. Amin. Ya. Amin. Nah, Tribuners sudah sampai di akhir acara, ya kan. Kita semua pamit undur diri. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan stay healthy. Oke, akhir kata saya Tuna Setia. Saya Leni Fadila. Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.